merendahkan umat ini kalau mereka jauh dari Al-Quran. Kita sebagai guru harus motivasi kita pribadi dan juga murid kita untuk banyak baca Al-Quran supaya kita menjadi mulia. Baca Al-Quran dalam kondisi apapun, maksudnya kemampuannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Bayangkan saja orang yang mahir dari sisi taksinnya benar, pengucapan makharij hurufnya benar, Allah akan gandakan dia dengan para malaikat yang mulia. Al-mahdu bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir akan berteman dengan para malaikat. Bayangkan, bukan sembarangan. Bersahabat dengan makhluk Allah yang mulia, malaikat. Dan siapa yang baca Quran terbata-bata, baru mengenal A, B, dan seterusnya, dia pun juga dapat pahala. Artinya apa? Enggak ada ruginya baca Quran. Enggak ada ruginya. Ini yang paling penting, baca Quran mendapatkan syafaat. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, Al-Baqarah yang kita baca, Al-Imran yang kita baca, nanti hari kiamat akan berwujud awan. Akan berwujud awan menaungi para pembacanya. Mendapat ketinggian derajat di surga. Ini yang paling kita harapkan. Rugi kalau di surga nanti ke bagian yang bawah. Bukan rugi, untung lah, ya masih untung lah. Daripada mau tidak, ya neraka mau tidak. Apalagi yang derajat yang paling tinggi. Orang yang baca Quran mendapatkan 4 keistimewaan. Pertama, diberikan ketenangan, kemudian diberi rahmat, dibentangkan sayap malaikat untuk mereka yang baca Quran. Yang terakhir, nama-nama kita disebut oleh Allah ke hadapan para malaikatnya yang mulia. Jadi keutamaan baca Quran ini luar biasa sesungguhnya. Saya sering motivasi keluarga itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masalah, saya bilang coba baca Quran di rumah. Karena dengan baca Quran di rumah itu akan menyelesaikan banyak masalah, termasuk juga urusan hati. Hati kita yang galau itu akan tenang dengan banyak baca Al-Quran. Kalau pusing masalah uang, baca Quran. Hilang insyaallah. Karena memang Al-Quran itu segala-galanya. Ya, walaupun insyaallah nanti akan Allah berikan jalan. Ya. Yang terakhir, barangkali orang tua kita, termasuk kita, akan dihiasi dengan mahkota pada hari kiamat. Saya sering mengungkapkan satu cerita yang kita dapat kirim teman-teman yang dari yang berpengalaman dalam hal ini, tentang anak SD yang dia saat kalau bahasa kita unjuk prestasi ke depan orang-orang tuanya. Ada anak yang unjuk prestasi, misalnya menggambar, bernyanyi dan seterusnya. Tapi ada anak yang dia menghafal juz 30 saja. Karena mimpinya, harapannya nanti dengan saya menjadi penghafal Al-Quran, bapak saya, ibu saya, Allah pakaikan mahkota kemuliaan. Tapi jarang kalau kita melihat anak-anak yang seperti ini. Saya sering motivasi anak saya itu, kalau dia malas, mau nggak kalau hati dapat mahkota? Oh mau, ayo baca Quran. Jadi beruntung mereka yang banyak baca Quran, kita dapat mahkota. Insya Allah anak kita pun juga dapat mahkota kemuliaan. Nah, baik ibu yang Allah muliakan, saya yakin kita semua ini dalam membaca Al-Quran itu benar. Mohon maaf, banyak membaca Al-Quran itu bisa, tapi belum. Gitu ya. Banyak kita baca Al-Quran itu bisa, tapi belum benar. Nah, oleh karena itulah kita akan mencoba melatih dari sisi bagaimana cara baca Al-Quran kita benar. Ada tulisan kami, sesungguhnya target kita dalam baca Al-Quran itu atau belajar Al-Quran itu kan yang terakhir itu mahir. Target kita yang mahir. Ada orang yang lancar tapi dia tidak benar. Ada orang yang berusaha membolak-balikan mulutnya, bukan senam kiri senam kanan, tapi dia nggak lancar. Nah, cara lancar itu supaya bacaan kita lancar dalam baca Quran itu,
Maka ada dua cara. Pertama, banyak baca, mau 1 juz kayak 1 hari, mau 2 juz kayak 1 hari. Yang kedua, banyak mendengar. Itu akan lancar insyaallah. Banyak baca dan banyak benar dan banyak mendengar. Tapi belum tentu benar. Bagaimana supaya benar? Supaya benar ada dua cara pula. Yang pertama harus talaqi, syafahi. Jadi face to face. Seorang murid, seorang guru diperhatikan mulutnya oleh murid, atau bacaan murid harus diperdengarkan atau dilihatkan kepada gurunya. Itu namanya talaqi. Makanya Al-Quran berbeda dengan ilmu yang lain. Bisa saja dia lancar baca, tapi tidak benar. Makanya talaqi ini penting. Ya. Saya sering kalau menegur anak saya atau istri saya atau murid saya, coba baca Quran di depan saya. Ketika dia baca, dia punya masalah. Kenapa punya masalah? Karena dia jarang talaqi. Atau kita, kalau kita baca atau kita belajar sama guru kita dulu, kita akan memperhatikan mulutnya. Padahal memperhatikan mulut guru itu penting. Insyaallah. Yang berikutnya, materi yang kita pelajari ini sering lompat. Contoh, ketika ada orang baca Al-Quran indah, mendayu-dayu, kita kepinginnya langsung belajar irama, ya kan? Padahal makhraj huruf kita masih terlepotan. Ini yang kita alami di masyarakat. Kita baca misalnya kita jadi imam lah, jadi imam. Set, gimana sih kok bisa bagus banget iramanya? Ada gitu orang bertanya. Padahal dia tidak latihan. Set, bagaimana cara mengucapkan makhraj hurufnya bisa. Oleh karena itu, susunan materi di dalam belajar itu sehingga kita sampai kepada mahir itu ada beberapa materi. Pertama, perbaiki dulu ahkamul huruf kita tentang masalah huruf, tentang makhrajnya, tentang sifatnya. Nanti dulu. Kalau itu sudah benar, maka dalamilah yang lain. Yang kedua, setelah ahkamul hurufnya, tentang makharijul hurufnya, sifatul hurufnya benar, maka baru boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Boleh tentang panjang pendek, atau boleh tentang ahkamul gunnah. Itu dulu diperbaiki. Kalau Iqra itu dia ke panjang pendek dulu. Pertama Iqra 1 itu makharijul huruf, Iqra 2 itu tentang panjang pendek. Nah, setelah ahkamul huruf oke, ahkamul mad sudah, ahkamul gunnah juga sudah, maka baru kepada ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang kita pandang asing misalnya. Contoh, tadi kita baca Al-Quran, atau sering kita mendengar kayak bacaan begini. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf manna tapi sering orang membacanya manna atau man